Chapter 1661 Situasi 5 tahun berlalu. Clear Green Pass dulunya adalah kota penting di alam semesta di bawah kendali Istana Langit. Tapi sekarang, tempat itu telah menjadi tanah tanpa pemilik, menyebabkan kepanikan di antara orang-orang. Ada yang mengatakan bahwa pengadilan langit akan menyerang. Yang lain mengatakan bahwa Dewi Ras Naga akan datang dengan senjata kekaisaran. Istana Bintang tidak bisa menghadapi mereka secara langsung dan hanya bisa mundur terlebih dahulu. Hanya ada satu kota di seluruh planet kuno. Alasan utamanya adalah karena ada pohon harta karun 5 warna di sini yang bisa menghasilkan kristal. Itu adalah item ilahi yang digunakan untuk membangun altar 5 warna. Oleh karena itu, tempat ini menjadi tempat yang penting. Istana Bintang benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Salah satu pemimpin mereka gagal memahami Dao dan kemungkinan besar meninggal. Iblis itu juga telah menghilang. Istana Bintang pasti akan mengalami penurunan yang menghancurkan. Kita harus bergegas dan pergi. Dunia dalam keadaan panik. Banyak orang kehilangan kepercayaan diri mereka dan pergi melalui gerbang kerajaan, melarikan diri jauh. Tempat ini berdekatan dengan ras cahaya. Meskipun panci peleburan roh lapis mereka rusak, dewa mereka selamat. Selain itu, dikatakan bahwa ada ahli yang tak tertandingi yang mengawasi tempat ini. Mereka saat ini sedang berkembang. Jangan bilang mereka ingin mencaplok tempat ini. Hati orang-orang bimbang. Para kultivator semuanya sangat gelisah. Selain itu, pada hari ini, para ahli dari ras cahaya benar-benar datang dan mengumumkan bahwa mereka akan mengambil alih tempat ini. Mulai sekarang, jalur hijau bening akan berada di bawah kendali mereka. Sekarang, semua jenis kekuatan besar di alam semesta menggunakan kesempatan ini untuk mencaplok dan menduduki planet-planet dengan sumber daya yang melimpah. Mereka menjarahnya karena semua orang memiliki firasat bahwa masa-masa kacau akan datang. Mereka dengan cepat mengumpulkan sumber daya. Ini adalah wilayah pengadilan surgawi. Meskipun pasukan telah mundur untuk sementara, Anda tidak bisa mencaploknya seperti ini. Seseorang tidak yakin. Pengadilan surgawi. Tidak, itu akan runtuh. Mulai sekarang, tempat ini milik ras cahaya. Mereka yang tidak mematuhi dan memprovokasi kami akan dibunuh tanpa ampun. Komandan yang telah turun berkata dengan dingin. Kata-katanya tanpa ampun. Ini hanya sebuah mikrokosmos. Bekas wilayah pengadilan surgawi dengan cepat hilang di berbagai bagian alam semesta. Wilayah yang luas sedang diserang dan digerogoti. Dalam 300 tahun terakhir, pengadilan surgawi telah berkembang dengan lancar. Orang bijak agung telah menghasilkan banyak orang terhormat dan lebih dari 100.000 tentara surgawi. Kekuatan mereka mengguncang 8 tempat sunyi dan mendominasi sistem bintang utama. Kita telah kehilangan kota penting lainnya. Orang-orang ini semakin serakah. Litian mencibir di markas besar pengadilan surgawi. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Jika kita mengumpulkan pasukan kita sekarang dan tidak menyerang, orang-orang ini akan semakin tidak pernah puas. Di dalam pengadilan surgawi, orang-orang tidak tenang, tetapi mereka tidak menyerang. Selama bertahun-tahun, pengadilan surgawi dapat dianggap sebagai raksasa, memerintah banyak bintang. Tapi sekarang setelah Kaisar Semu berada di langit, kejayaan mereka tampaknya telah meredup. Sesuatu telah terjadi pada Yevan, dan iblis manusia tua telah pergi berburu. Tidak ada jejaknya selama beberapa tahun, dan bahkan ada desas-desus bahwa dia telah meninggal. Tetap tidak aktif untuk saat ini mungkin adalah pilihan terbaik. Di masa lalu, beberapa kekuatan besar yang tadinya damai dan memiliki hubungan baik dengan mereka sekarang siap untuk membuat masalah. Beberapa dari mereka bahkan sudah mulai menggerogoti kota-kota penting mereka, yang membuat ekspresi semua orang berubah menjadi buruk. Situasi lebih kuat dari orang-orang. Dalam situasi saat ini, Istana Bintang belum melancarkan serangan besar-besaran, tapi kekuatan lain sudah gelisah. Sang naga ada di sini lagi. Dia telah muncul dengan artefak kekaisaran dan sedang mencari markas besar pengadilan surgawi. Dikatakan bahwa dia telah membuat terobosan baru. Sepertinya dia ingin membunuh kita selama ini. Di dalam pengadilan surgawi, banyak orang mengerutkan kening. Peri sarang 10.000 naga memiliki ekspresi dingin. Ada seekor naga ungu besar melayang di atas kepalanya, terbang melintasi langit berbintang satu demi satu. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya surut di belakangnya. Dia telah membuat pengaturan untuk anggota klannya dan sedang dalam perjalanan dengan ketenangan pikiran. Dia tidak takut kalau iblis manusia akan muncul lagi dan mengancam keselamatan anggota klannya. Kali ini, dia datang untuk menjungkirbalikkan dunia dan memusnahkan semua musuhnya. Bintang ini dulunya adalah salah satu bintang penting di Istana Langit.
Dikatakan bahwa bintang ini kaya akan esensi tembaga. Sebagian besar baju besi surgawi mereka disempurnakan dari logam yang dikumpulkan di sini, seorang pengikut menjelaskan. Sang naga tidak mengatakan apa-apa. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk. Darah kekaisarannya mendidih, dan jarinya dengan cepat membesar. Dia langsung menghantam dan menekan bintang ini. Krek, bintang biru itu langsung meledak. Di bawah serangan kuat Kaisar Semu, itu benar-benar hancur. Meskipun sebagian besar pasukan Istana Bintang telah mundur, masih ada beberapa yang menambang esensi tembaga. Hasilnya sangat tragis, mereka semua mati. Entah iblis manusia benar-benar mati dalam pertempuran atau tidak, dia tidak muncul untuk waktu yang lama. Hal ini menyebabkan banyak orang curiga. Sekarang, ada lebih banyak rumor seperti itu. Hampir di hari yang sama, kota-kota penting lainnya di wilayah ini dengan cepat dibagi oleh berbagai ras. Mereka menjarah dan menambang, merebut logam suci, biji sumber, dan sebagainya. Aku tidak menyangka Istana Bintang akan menurun begitu cepat. Sepertinya semua yang ada di dunia ini kosong kecuali Kaisar Semu. Tidak akan berhasil tanpa seseorang dengan level ini yang mengawasi banyak hal. Saat ini, ada beberapa organisasi besar seperti Pengadilan Surgawi, Dunia Bawah, dan Pengadilan Surgawi. Untuk mendapatkan peringkat pertama, mereka membutuhkan Kaisar Semu. Jika tidak, mereka tidak akan bisa bertahan dari serangan musuh. Wilayah lain juga sangat buruk. Gadis surgawi emas telah datang. Dia tidak tertarik untuk menghancurkan bintang-bintang, tapi dia mengancam untuk melenyapkan semua pasukan istana surgawi. Dia melakukan ancaman dan menyuruh para jenderal surgawi untuk meninggalkan istana surgawi sesegera mungkin. Jika tidak, begitu dia menyerang, dia pasti akan menyapu bersih mereka dan memusnahkan semua suku mereka. Ada beberapa klan yang awalnya berhubungan baik dengan Istana Surgawi, sebelumnya menggunakan nama Istana Surgawi, tapi sekarang, mereka semua diam karena takut, menarik diri satu demi satu. Bahkan ada beberapa yang berbalik melawan mereka, akan membunuh anggota pengadilan surgawi lainnya. Tentu saja, ini hanyalah anggota luar. Anggota sejati pengadilan surgawi telah lama mundur. Meskipun demikian, itu masih memberikan perasaan bahwa pengadilan surgawi akan runtuh. Jenis disintegrasi ini menjadi semakin cepat dan cepat, seolah-olah sudah tidak bisa dihentikan. Di dunia luar, terjadi kekacauan di mana-mana, semua orang panik. Shen Ming juga datang. Dia seperti bencana, metodenya mendominasi, menghancurkan jalan kuno yang dibangun pengadilan surgawi, membersihkan darah di tempat ini, membuat semua orang menggigil dalam hati. Sementara ada masalah internal dan eksternal, pengadilan surgawi juga mengirimkan berita. Putra kedua Raja Kaisar muncul, mengatakan bahwa mereka akan segera mengambil tindakan, memulai perang melawan pengadilan surgawi, merebut kembali wilayah yang awalnya milik mereka. Pada kenyataannya, ini tentu saja merupakan alasan. Pengadilan surgawi masih belum menyerang mereka, selalu dalam posisi pasif. Mereka hanya ingin mencari alasan untuk memusnahkan pengadilan surgawi. Ini tentu saja merupakan peristiwa besar. Banyak orang menebak apakah permaisuri surga abadi telah dihentikan untuk Kaisar Pengadilan Ilahi atau tidak. Sekarang setelah putra keduanya muncul, pertempuran besar akan terjadi, badai besar lainnya muncul. Situasi sedang runtuh. Iblis manusia Dongfang Taiyi telah secara keliru membantai jalan menuju tepi kosmos yang sunyi dan terjebak dalam formasi susunan yang luas. Dia bertemu dengan ras berbahaya yang telah diasingkan, dan pertempuran yang panjang dan intens untuk menerobos susunan dimulai. Qi Luo melemparkan deklarasi perang pengadilan ilahi ke atas meja, raut mukanya muram. Situasi semakin memburuk, berkembang ke arah yang semakin buruk. Musuh besar ada di depan mereka, dan Kaisar Semu sedang menyerang. Jika markas besar terungkap, semua orang pasti akan berada dalam bahaya. Tidak perlu takut. Dengan kekasihku di sini, bahkan jika mereka bisa menemukan tempat ini, mereka akan tetap takut. Bunga berkata. Dengan sebuah tamparan, Kaisar Hitam menamparkan kepalanya yang botak, dan berkata, kapan kita pernah begitu dirugikan? Dilindungi oleh seorang gadis kecil, tidakkah menurutmu itu memalukan? Bukankah aku sedang mempersiapkan yang terburuk? Hua-Hua mengeluh. Ekspresi semua orang sangat tidak sedap dipandang. Beberapa musuh yang kuat menyerang dengan agresif, dan pengadilan ilahi mempersulit mereka. Ini adalah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu memaksaku untuk menjadi gila. Anjing hitam besar itu berkata dengan ekspresi tidak bersahabat. Siapkan semua bahan. Aku akan mengukir mereka semua menjadi formasi pembunuh kaisar yang hebat.
Satu atau dua sudut formasi yang rusak tidak akan bisa melukai Kaisar Semu, jadi mari kita gunakan ribuan atau puluhan ribu dari mereka. Bukankah itu hanya membakar materi yang saleh? Paling buruk, kita hanya akan menjadi tidak punya uang, dan kita akan kembali ke keadaan semula. Kaisar Hitam bertekad, dan bersiap untuk menyia-nyiakan semua sumber daya yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, mengukir semuanya menjadi platform formasi pembunuhan Kaisar Besar yang rusak. Pada saat itu, setiap prajurit surgawi dan jenderal surgawi akan mendapat bagian, dan mereka akan mampu menghancurkan musuh besar mereka hidup-hidup. Itu lebih dari 300 tahun akumulasi. Banyak sumber daya bintang yang telah ditambang, dan semuanya akan dihancurkan dalam satu pertempuran. Seseorang merasakan hati mereka sakit. Ayo lakukan itu. Bukankah mereka sombong? Mari kita tunjukkan kepada mereka apa artinya menjadi orang kaya baru. Bakar materi-materi yang saleh, dan hancurkan mereka hidup-hidup. Kaisar Hitam berkata dengan kejam. Saya sudah mengirim orang ke Pulau Seribu Layar, makam zaman kuno, gundukan mitos, dan galaksi lain yang dikatakan memiliki makam kuno. Saya yakin kita akan segera menemukan Duan De dan meminjam Heaven Devouring Lead, kata Li Heishui. Guci itu berada di tangan Tutian. Sebagai bandit kecil, Li Heishui secara alami dapat meminjamnya dari tangan bandit besar. Dia hanya kekurangan setengah dari Duan De. Paman Sein Prince akan segera kembali. Saat itu, kita akan memberi mereka pelajaran, kata Ji Chengdao. Sementara pasukan Istana Surgawi bersiap untuk berperang, di bintang yang jauh, Ye Fan masih duduk bersila di depan air terjun perak. Ji Ziyue diam-diam menjaganya tidak jauh dari situ, membangun sebuah gubuk dan tinggal di sana. Ye Fan berubah. Sudah 5 tahun penuh. Tulisan suci di tubuhnya berdering tanpa henti, dan setiap inci kulitnya tercetak dengan rune. Ada jejak-jejak makhluk tertinggi kuno, dan juga hukumnya sendiri. Mereka saling terkait, dan kemudian berubah menjadi rantai tatanan ilahi. Ini adalah kutukan jasmani yang seperti rantai besi, mengikatnya dalam sangkar. Selama 5 tahun transformasi ini, dia terus-menerus menolak, ingin membebaskan diri. Ziyue, kamu harus kembali. Saya merasa sudah waktunya. Pada hari ini, Ye Fan mengirimkan suaranya. Baiklah. Ji Ziyue mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tanpa membuang waktu, dia berjalan ke gerbang alam dan menghilang dari tempat ini. Apa? Guru akan menerobos. Ketika orang-orang di Istana Bintang menerima berita ini, Hua-Hua terkejut. Kemudian, pasukan pengadilan surgawi segera menjadi bersemangat. Aku tidak datang terlambat, kan? Aku akan memukuli mereka sampai wajah mereka mekar. Longma, Peng Agung bersayap emas dan yang lainnya kembali. Tahun-tahun ini, mereka telah pergi untuk menjelajahi wilayah kuno dari era legendaris, dan sekarang, mereka akhirnya kembali. Belum terlambat. Kita harus menyiapkan beberapa rencana cadangan. Saat Ye Fan menerobos, jangan biarkan siapapun mengganggunya. Kaisar Hitam berkata. Pada kenyataannya, sudah tidak ada waktu untuk melakukan persiapan. Pada hari ini, suara teredam meledak di kedalaman wilayah bintang yang jauh. Pada awalnya, orang-orang di dunia luar tidak tahu, tetapi kesengsaraan surgawi ini terlalu menakutkan. Itu benar-benar berlangsung selama beberapa hari, waktunya sangat lama. Selain itu, fluktuasi kekerasan menyebar keluar, mengejutkan orang bijak kuno yang lewat. Meskipun Kaisar Hitam dan yang lainnya datang, mereka tidak punya waktu untuk menyiapkan rencana cadangan. Mereka sama sekali tidak bisa menghentikan fluktuasi yang menyebar di sini. Kalian semua, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Ye Fan, yang seluruh tubuhnya terikat oleh rantai keteraturan ilahi, meraung keras. Dia memberi perintah kematian untuk tidak membiarkan mereka mendekat, dan kemudian segera menghilang. Itu dia. Dia benar-benar melewati kesengsaraan lagi. Mungkinkah dia telah melarikan diri dari kesulitannya? Sayangnya, tidak ada kesempatan lagi. Seseorang bergegas dengan cepat, bersiap untuk menghancurkan kesengsaraan besar Ye Fan. Tidak semudah itu. Apakah dia ingin melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu dan melangkah di jalannya sendiri? Tidak, ini waktunya untuk mengakhirinya. Chapter 1662 mematahkan belenggu. Ini adalah fluktuasi tingkat Kaisar Semu, mengejutkan semua arah. Semua ahli gemetar. Ada orang yang dengan cepat mendekat, tidak ingin memberi Ye Fan kesempatan untuk benar-benar menjadi kuat dan bangkit. Hong, petir ilahi menghancurkan dunia. Domain bintang yang tak terbatas terendam dalam cahaya petir. Bintang-bintang tidak lagi terlihat di sini, semuanya hancur lebur oleh petir. Sulit untuk membayangkan betapa hebatnya kesengsaraan petir ini.
Ye Fan meninggalkan tempat kehidupan ini, memasuki sistem bintang yang sunyi dan sunyi. Jika tidak, tidak ada satupun makhluk yang akan dibiarkan hidup, semuanya akan menjadi abu. Petir terjalin, setiap kilatan seperti aliran bintang. Cahaya perak itu sangat panjang, melesat melintasi kosmos yang gelap, cemerlang hingga tingkat yang mengejutkan. Hal ini jarang terlihat di dunia ini. Di masa lalu, tidak ada yang pernah melihat lautan petir yang begitu besar dan luas. Ini hanya melintasi domain bintang, tidak terbayangkan. Bisa dikatakan, bahwa ini melampaui nalar normal. Sinar petir yang beruntun merobek langit. Setelah meninggalkan wilayah ini, ia masih menghancurkan bintang-bintang besar satu demi satu, seakan-akan bunga-bunga bermekaran satu demi satu, menyilaukan dan indah. Pemandangan seperti ini membuat semua orang tidak bisa berkata-kata. Ini terlalu intens, terlalu menakutkan, terlalu kuat. Apakah ini masih merupakan kesengsaraan Kaisar Semu? Semua orang hampir menduga bahwa ini adalah kesengsaraan Kaisar yang menyeberangi kesengsaraan. Tentu saja, tidak ada yang pernah melihat kesengsaraan Kaisar sebelumnya. Ini hanyalah spekulasi semua orang, karena Kaisar Semu saat ini tampaknya tidak menghasilkan gangguan yang begitu besar. Ye Fan meraung dengan marah, naik dan turun di lautan petir. Dia menghadapi masalah besar, berjuang untuk hidup dan mati, berjuang untuk bertahan hidup. Ini adalah kesengsaraan Kaisar Semu yang lengkap. Dibandingkan dengan terakhir kali, perbedaannya seperti perbedaan antara langit dan bumi, menakutkan sampai-sampai Ye Fan sendiri pun khawatir. Bahaya yang dia hadapi melebihi ekspektasinya. 9 kematian dan 1 nyawa sudah meremehkan, hanya menghadapi situasi tanpa harapan. Beberapa hari berlalu, dia bersembunyi di sistem bintang yang sunyi dan sunyi. Awalnya, itu seharusnya sudah lama berakhir, tetapi karena banyaknya kesengsaraan, hukuman surgawinya berbeda. Bahkan sekarang, cahaya petir masih meletus, terekspos ke dunia luar. Badai petir itu seperti lautan. Ye Fan seperti perahu kecil, terombang-ambing di sana, akan terbalik kapan saja, terkubur di dalam lautan petir yang luas ini. Saat ini, seluruh tubuhnya meneteskan darah. Dia bertarung melawan kaisar-kaisar besar, bertarung melawan kaisar-kaisar kuno. Mereka adalah makhluk-makhluk tertinggi satu demi satu, keagungan yang luar biasa, tak tertandingi dan tak tertandingi. Kehancuran dunia tidak lebih dari ini. Ye Fan dibantai. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia lawan, tetapi tubuhnya telah lumpuh. Tulang putih beterbangan di mana-mana, dan darah keemasan menyulut lautan petir. Simbol-simbol Dao yang besar berkedip-kedip di dalam darah merah, menutupi langit. Sosok emas kecil di antara kedua alisnya juga bergegas keluar. Tidak diketahui berapa kali ia dibacok, tapi itu semua berkumpul kembali, bertarung melawan garis-garis bayangan Kaisar. Bunuh. Ye Fan telah bertarung selama beberapa hari dan malam. Dia kelelahan, tapi dia masih mengaum, ulet dan pantang menyerah, tidak mau menyerah. Karena dia tahu bahwa begitu dia mundur, begitu dia memejamkan mata, maka dia akan jatuh ke dalam tidur yang abadi, tidak akan pernah bangun lagi. Bas. Di sisi lain, seorang individu yang memegang kapak perang membantai seperti Raja Iblis yang hebat. Matanya berwarna keemasan, berkobar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, niat membunuh yang meluap ke langit. Kekacauan kuno. Ye Fan sangat lelah, tapi dia tidak punya pilihan selain membangkitkan semangatnya. Kaisar besar muda lainnya dibantai, kapak meretas, langit dan bumi hancur, kapak bersinar seperti lautan. Ketika dihadapkan dengan serangan pertama, dia tidak menghindar, malah menerimanya secara langsung, menggunakan hukum alam Kaisar muda yang agung untuk meledakkan belenggu sendiri, menggunakan ini untuk menerobos belenggu, membebaskan dirinya dari penjara ini. Tangan Ye Fan mencengkeram kapak perang itu. Cahaya dingin berkedip-kedip, langsung menjalar ke dalam tubuhnya, membuat semua tulangnya patah, dagingnya bergetar, tubuhnya hampir meledak berkeping-keping. Ini hampir melukai diri sendiri, tapi itu perlu. Itu karena selama 300 tahun ini, hukum Dao yang tersisa dari Kaisar Batu, penguasa reruntuhan ilahi, penguasa terang dan gelap, penguasa samsara, dan yang lainnya terjalin di dalam tubuhnya, membentuk kepompong, lebih seperti sangkar, mengubur hukum dan Dao-nya. Sekarang, Ye Fan bermandikan kesengsaraan Kaisar Semu, meminjam hukum Dao Kaisar Agung kuno untuk meredam tubuhnya, memungkinkannya untuk membebaskan diri. Ini seperti pedang pertempuran yang tajam menusuk ke dalam sangkar, membantunya membebaskan diri. Tentu saja, melakukan hal ini juga melukai tubuhnya sendiri. Ini adalah harga yang harus dia bayar. Selama beberapa hari terakhir ini, dia selalu menahan rasa sakit seperti ini.
Inilah alasan mengapa hukuman petir tidak kunjung berakhir. Dia berjuang di lautan petir, dan setiap kali dia akan tenggelam dalam pelupaan, dia akan mengaum dalam kemarahan, memikirkan masa lalu, sekarang, dan masa depan, mengubah sikap keras kepala di dalam hatinya menjadi bola api, membakar jiwanya, membuatnya mampu mempertahankan kejernihan. Kaisar-kaisar besar muncul satu demi satu, kaisar-kaisar kuno berdiri tegak satu demi satu, menunggu untuk bertarung. Ye Fan menumpahkan terlalu banyak darah, dan bahkan tulang-tulangnya hancur. Untungnya, kemampuan pemulihannya sangat mencengangkan, dan kesengsaraan petir membelah tubuhnya, untuk sementara waktu menghancurkan sangkar hukum, memungkinkan hukum dan daunnya menjadi aktif, memungkinkan dia untuk menggunakan karakter rahasia untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jika tidak, bahkan jika dia memiliki 10 nyawa, dia pasti sudah mati. Sungguh hukuman surgawi yang menakutkan. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini melebihi batas, kita tidak bisa memberinya kesempatan ini. Sebuah suara dingin dan gemetar terdengar. Sebuah peti mati perunggu raksasa melayang di udara, di atasnya terukir diagram dunia bawah. Roh-roh jahat melolong, energi hantu menenggelamkan langit dan bumi. Seseorang duduk di dalamnya. Meskipun itu bukan kaisar semu, dia sangat berbahaya. Aura suram dan dingin menyelimuti langit dan bumi, yang berasal dari gulungan lukisan di tangannya. Diagram dunia bawah telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan hari ini, akhirnya telah habis. Namun, menggunakannya pada tubuh dewa sangat berharga. Ini adalah artefak terlarang kaisar semu. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan lebih menakutkan daripada artefak kaisar semu. Itu karena ini adalah letusan satu kali, dan setelah menggunakannya, artefak ini akan menjadi tidak berguna. Kekuatan ilahi itu menakjubkan. Weng! Diagram kuno itu membentang di langit, berkelap-kelip seperti lautan bintang. Di dalamnya, aliran bintang melingkar satu demi satu, mengelilingi dunia bawah yang tak bernyawa. Pada saat ini, itu meletus. Jelas sekali bahwa orang yang datang telah dipersiapkan dengan baik. Artefak terlarang menerobos cahaya petir dan langsung masuk, tidak dihancurkan terlebih dahulu. Selain itu, energi dunia bawah meluap ke langit, mengguncang langit berbintang ini. Ini adalah pola penyeberangan kesengsaraan, untuk sementara menghindari hukuman surga, melebur kesengsaraan petir untuk membuat jalan. Bukankah jenis pola formasi tertinggi ini sudah lama hilang? Itu benar-benar muncul lagi. Ini adalah pola formasi yang diciptakan oleh kesengsaraan makhluk surgawi saat itu. Aku tidak pernah menyangka itu akan jatuh ke dunia bawah. Jelas bahwa ada lebih dari satu orang yang datang. Mereka semua memperhatikan dengan seksama, semua mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya yang kejam dan dingin. Ye Fan sangat lemah, tubuhnya hampir kehabisan tenaga. Setelah menghadapi kekacauan kuno, dia menghadapi Kaisar Ulat Sutra Ilahi. Pada saat ini, diagram kuno merobek langit, memasuki kesengsaraan petir untuk menghancurkannya. Dunia bawah. Hong. Seni simbol angkatan darat sangat efektif. Dia ingin menguasai artefak terlarang dan menggunakannya untuk menyerang Kaisar Ilahi, berharap keduanya bertabrakan. Sayangnya, dia tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan. Artefak terlarang itu menghubungkan langit dan bumi. Dengan kondisinya yang lemah saat ini, dia tidak bisa merebutnya. Diagram dunia bawah itu kokoh seperti batu besar, menekan ke arahnya tanpa mengubah arah. Kalau begitu datanglah. Saya sudah memiliki cukup banyak jejak makhluk tertinggi di tubuh saya, jadi bagaimana jika saya menambahkan Anda? Tubuh Ye Fan mengeluarkan suara Kong Qiang. Rantai ilahi yang tebal dari tatanan terbang beruntun demi beruntun. Dia seperti dewa iblis 10.000 tangan. Rantai sihir itu berubah menjadi tangan-tangan yang sangat besar, mencengkeram ke arah diagram itu. Hong! Diagram dunia bawah runtuh, berubah menjadi lautan luas yang menyapu ke arah Ye Fan. Ini adalah diagram berharga yang dapat membunuh Kaisar Semu, membasmi para ahli generasi ini. Pada saat ini, kekuatannya akhirnya ditampilkan. Cahaya cemerlang berkedip-kedip. Ye Fan hancur dengan sendirinya. Makhluk tertinggi Pola Dao dan hal-hal lain dalam darahnya semuanya bergegas maju, bertabrakan dengan lautan hukum dan tatanan artefak terlarang yang tak terbatas. Daging dan tulang daunnya terbakar. Ini adalah pertempuran besar di mana kedua belah pihak akan menderita. Dia harus menanggungnya dengan tubuhnya sendiri. Namun, selama periode waktu ini, roh primordialnya tidak bersentuhan dengan energi dunia bawah. Itu dikumpulkan oleh kuali energi semua kehidupan, dilindungi dengan ketat. Tabrakan besar yang mengejutkan di surga. Cahaya gemilang berkedip-kedip, bahkan membuat cahaya kesengsaraan surgawi menjadi sedikit lebih redup.
Kaisar ilahi berdiri di samping, tidak mengambil tindakan dan menonton dengan dingin. Seolah-olah indera ilahi benar-benar memasuki tubuh utama. Tubuh Yevan hancur berkeping-keping. Darahnya terbakar, tulang-tulangnya retak, hampir berubah menjadi gelombang cahaya. Rantai dewa yang tersisa di tubuhnya yang ditinggalkan oleh makhluk tertinggi kuno meledak bersamaan dengan diagram itu. Ini hampir membuatnya berjalan menuju kehancuran diri sendiri. Apakah sudah berakhir? Dengusan dingin terdengar. Orang di dalam peti mati perunggu tertawa, seolah-olah dia mengagumi mekar dan bertaburannya hujan bunga. Aku abadi. Di lautan petir yang tak terbatas, suara dingin dan menakutkan Yevan keluar. Daging dan darah yang terbakar dipadamkan, tulang-tulang yang hancur dipasang kembali, dan tubuh muncul kembali dengan susah payah. Roh primordial Yevan tidak segera kembali ke tubuhnya. Setelah bergegas keluar dari kuali, tangannya bergerak, memanggil energi hantu dan api yin dunia bawah untuk meredam roh primordialnya. Tubuh fisiknya telah mengalaminya, jadi dia ingin roh primordialnya juga mengalaminya. Semua orang menghirup udara dingin. Ini benar-benar menantang surga. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa sisa-sisa makhluk tertinggi kuno akan begitu menakutkan. Itu tersegel di tubuh Yevan selama lebih dari 300 tahun. Keduanya hidup berdampingan, dan serangan mereka setara dengan membantu Yevan keluar dari kandang. Metode apa lagi yang kamu punya? Yevan mengeluarkan raungan. Dia mengambil satu langkah, seni simbol baris mencapai ketinggian yang luar biasa. Waktu berhenti, dan kemudian seolah-olah mengalir secara terbalik. Dia segera tiba di depan peti mati perunggu, menghentikan kesengsaraan surgawi, tidak membiarkannya turun. Kamu. Ekspresi orang di dalam peti mati membeku, dalam hati gemetar. Kecepatan Yevan terlalu cepat, sampai-sampai dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ketika dia melihat cahaya petir meletus di atas kepalanya, kesengsaraan Kaisar Semu bergolak, wajahnya menjadi putih pekat. Bahkan jika Yevan tidak mengambil tindakan, dia pasti akan mati. Petir pasti akan mengubahnya menjadi abu yang berserakan. Kenapa? Dia gemetar dalam hati, penuh kebingungan. Artefak terlarang itu pasti bisa membunuh Kaisar Semu, salah satu harta abadi paling berharga di dunia bawah. Itu telah disimpan selama bertahun-tahun tanpa henti, hanya dikeluarkan hari ini, tidak pernah menyangka bahwa itu tidak akan efektif. Hasilnya melebihi penalaran normal. Yevan mengangkatnya, dengan dingin menatapnya. Kemudian, dengan suara "pu", dia langsung mencabik-cabiknya. Darah muncrat keluar, dan kemudian dengan goyangan tangannya, dia melemparkannya ke lautan petir. Hanya gumpalan asap hijau yang mengepul. Bahkan peti mati perunggu berubah menjadi abu. Yevan mengeluarkan raungan panjang. Petir meletus, dan seluruh wilayah berbintang bergemuruh dan bergetar. Bintang-bintang telah lama menghilang, dan hanya kehampaan dan petir yang tersisa. Dia akan berhasil. Dia berada di titik akhir kesengsaraan. Orang dapat melihat bahwa sosok kaisar-kaisar agung yang berdiri di dalam kehampaan semuanya memudar. Kesengsaraan petir yang telah berlangsung selama beberapa hari akan segera berakhir. Ini menandakan bahwa Yevan akan menerobos belenggu dao magis dan benar-benar bangkit. Adegan semacam ini, hukuman petir semacam ini, berapa banyak orang di bawah langit yang bisa menghalanginya? Chapter 1663 4 Fang Yundong. Harimau ganas itu mengaum, menghancurkan lautan petir dan langit. Seekor harimau dewa yang besar muncul, tubuhnya dipenuhi belang-belang, sisik batu, daging, dan darah. Penampilannya cukup ganas. Kaisar Semu telah tiba. Ini adalah Kaisar Semu yang kuat dari tempat yang tidak diketahui. Matanya seperti lentera merah, merah darah dan menakutkan. Ia menatap Yevan, seluruh tubuhnya memancarkan hukum Dao. Gelombang kabut hitam menyelimuti udara, siap menerkam kapan saja. Ini adalah roh batu, tingkat kultivasinya sangat kuat hingga tingkat ini. Sangat mengejutkan. Kedatangannya tidak mengejutkan. Yevan dan silsilah roh suci adalah musuh bebuyutan. Dia telah membunuh terlalu banyak, dan kebetulan melewati daerah ini. Secara alami, itu akan menimbulkan masalah. Aura yang familiar. Hati Yevan bergetar. Dia tiba-tiba teringat bahwa saat itu, roh suci telah mengutuknya, menyebabkan dia diselimuti cincin ilahi darah hitam untuk waktu yang sangat lama. Pada akhirnya, cincin itu dihancurkan dengan susah payah. Pada saat itu, dia tidak melihat harimau batu ini. Itu dikutuk karena terisolasi dari bintang-bintang. Hari ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Jelas bahwa meskipun harimau batu sangat kuat pada saat itu bukanlah Kaisar Semu yang sebenarnya. Itu hanya selangkah lebih pendek dan hanya menerobos dalam 300 tahun terakhir.
Meskipun Yevan berada di lautan petir, dia juga sangat terguncang. Harimau batu ini luar biasa. Roh suci, karena segala macam alasan yang tidak terkendali, akan muncul terlebih dahulu. Sangat sulit untuk mencapai kesempurnaan. Kecuali ada kesempatan yang luar biasa, akan sulit untuk menembusnya. Ini adalah seorang kultivator Hautian yang telah menerobos ke alam Kaisar Semu. Benar-benar mengejutkan. Saya mengerti sekarang. Tatanan batu dari masa lalu telah jatuh ke tanganmu. Meskipun dia berada di lautan petir, Yevan merasakan gelombang bahaya. Harimau ini sangat menakutkan, terutama fluktuasi seperti lautan di tubuhnya. Di masa lalu, segel sumur iblis lereng bulan besar telah rusak, dan seluruh jalan kuno telah runtuh. Tempat itu adalah ruang bawah tanah ilahi, yang ditinggalkan oleh penguasa Dao. Tubuh roh suci tertinggi dari era legendaris disegel di sana. Selain itu, ada juga tatanan batu di dalamnya, yang mencatat teknik tertinggi dari silsilah roh batu. Itu bisa memungkinkan mereka untuk terus menerobos dengan tubuh mereka yang rusak. Dalam pertempuran hari itu, ras cahaya, ras bulu, dan ras manusia telah bertarung dengan sengit. Pada akhirnya, mereka semua mendapatkan sesuatu. Namun, lencana batu itu telah menghilang. Tidak ada yang tahu siapa yang memilikinya. Kabut hitam mengepul di sekitar harimau dewa. Matanya sebesar baskom berisi darah, dan taringnya lebih tajam dari pisau panjang. Warnanya sangat putih. Karena sudah bertemu, bagaimana mungkin tidak menyerang? Auman. Auman harimau menyebabkan seluruh alam semesta bergetar. Ini adalah jenis kekuatan yang mengejutkan dunia. Gelombang suara auman harimau yang ganas mengguncang dunia, menghancurkan semua makhluk hidup dan menyapu ke depan seperti gelombang hitam. Bahkan lautan petir pun diledakkan hingga tak bersisa. Auman harimau ganas adalah kemampuan ilahi yang mengejutkan dunia. Secara alami tak tertandingi dan tak tertandingi ketika digunakan oleh seorang kaisar semu. Belum lagi yang lainnya, jika Sage Agung ada di sini, dia pasti akan jatuh ke tanah seperti pangsit rebus. Mereka semua akan meraung sampai mati. Kekuatan destruktif dari teknik rahasia ini terlalu besar. Melihat ini, meskipun Yevan kelelahan, dia masih mengeluarkan raungan. Suaranya jernih dan dingin, seperti naga yang mengaum di langit, bergema di seluruh alam semesta. Ini adalah teknik rahasia yang lahir dari teknik Buddha tertinggi, suara, swoosh. Itu sangat dahsyat. Riak auman harimau ganas diblokir. Keduanya bertabrakan dengan dahsyat. Pola harimau tidak bisa maju, jadi tidak menimbulkan kerusakan. Kau membunuh orang-orangku. Jika aku membiarkanmu menjadi kaisar semu hari ini, bagaimana kamu bisa melihat keturunanmu? Hari ini, kita telah bertemu satu sama lain. Ini adalah kehendak langit. Kata-kata harimau ilahi itu seperti guntur yang teredam. Matanya memancarkan cahaya berdarah yang menakutkan. Sebuah alat dari batu muncul di kepalanya. Itu adalah lencana batu dari masa lalu. Tiba-tiba, sebuah aura yang sangat kuat meletus. Itu samar-samar memiliki keagungan dari sebuah alat kekaisaran. Meskipun itu cacat, itu masih sangat kuat. Mengaum. Harimau itu mengaum ke langit. Hujan cahaya besar muncul di sekelilingnya, seolah-olah itu adalah makhluk abadi yang terbang. Selain itu, seekor harimau putih yang menakutkan turun dari langit. Itu melepaskan aura domain abadi, membuat semua orang gemetar. Orang-orang di kejauhan semuanya gemetar dalam hati. Mereka dengan cepat mundur. Harimau putih itu bukanlah entitas fisik, melainkan yang terbentuk dari jalinan dao besar langit dan bumi. Itu adalah jenis hukum dao batu yang paling menakutkan. Hukum ini mencapai langit dan menggerakkan para dewa, beresonansi dengan harimau putih domain abadi. Ekspresi semua orang berubah. Harimau putih ini sangat kuat. Ia benar-benar memahami jenis teknik rahasia ini, dan dengan bantuan alat batu ini, itu membuat semua orang merasa takut. Hong, kesengsaraan petir meletus. Kesengsaraan Yevan belum berakhir. Saat ini, perubahan baru muncul. Rantai tatanan ilahi yang tak terhitung jumlahnya turun dari lautan petir, mengikatnya. Tidak baik. Pikirannya tenggelam. Mengapa itu harus terjadi sekarang? Bahkan kesengsaraan kaisar semu juga seperti ini, terikat oleh langit untuk jangka waktu tertentu. Hanya setelah berjuang untuk bebas, kesengsaraan besar itu baru bisa dianggap selesai. Sekarang setelah muncul saat ini, bukankah ini hanya membuatnya menjadi target? Harimau ilahi ini jelas sangat kuat dan tidak mudah untuk dihadapi. Sekarang dia berada di lautan petir, berapa banyak dari mereka yang bisa menjadi kaisar semu yang mudah dihadapi? Mereka pasti bisa memikirkan cara untuk melewati lautan petir. Mereka yang bisa menjadi kaisar semu semuanya jenius dalam kultivasi, melampaui semua makhluk hidup.
Sekarang, tidak mungkin mengandalkan kesengsaraan surgawi untuk membunuh pihak lain. Hualala. Di dalam petir, rantai tatanan ilahi terjalin, mengikat Ye Fan dengan erat. Hukum alam yang padat melilitnya, membuatnya terlihat seperti pangsit. Aku akan mempertaruhkan semuanya. Ye Fan mengatupkan giginya. Pada saat ini, dia hanya bisa bertarung habis-habisan. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa tenang adalah sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Kaisar Batu, penguasa reruntuhan ilahi, dan yang lainnya belum sepenuhnya hancur. Itu masih seperti sangkar yang menyegel tubuhnya. Jika dia diserang sekarang, dia bisa meminjam kekuatan untuk terus menerobos pembatasan. Hong. Namun, langit tidak tertarik padanya. Sebuah dunia sunyi yang luas turun dari hukuman petir. Ada naga sejati yang melingkar, Phoenix abadi menari di langit, dan burung vermilion yang membawa serta surga yang dipenuhi cahaya berapi-api. Ini sangat mirip dengan dunia domain abadi. Itu menekan ke bawah, menghancurkan Ye Fan. Itu benar-benar masalah internal dan eksternal, bahkan membuat hati Ye Fan merasa berat. Dia tidak tahu apakah dia bisa melewatinya. Bahkan langit pun membencimu. Ini adalah keputusan, meminjam tanganku untuk menghancurkanmu. Harimau ilahi itu mencibir. Lawannya diikat seperti pangsit, menunggu untuk membunuhnya. Hasil ini terlalu tak terduga, membuatnya ingin tertawa terbahak-bahak. Di kejauhan, semua orang tercengang. Apakah dia akan mati? Sepertinya kita tidak perlu mengambil tindakan. Beberapa orang menyaksikan dengan dingin dalam kegelapan. Hong. Kamu berani memanfaatkan kesengsaraan saudaraku untuk menggertaknya, kamu tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Pada saat yang genting ini, sebuah teriakan keras terdengar. Seekor monyet dengan mulut yang menggelegar, mata yang berapi-api, dan tubuh yang ditutupi bulu keemasan yang berkedip-kedip muncul. Monyet itu mengoyak kehampaan dan menerjang ke arah harimau dewa. Pangeran Suci telah tiba. Belum lama ini, dia menerima pesan dan mengetahui bahwa Istana Bintang sedang dalam masalah. Dia bergegas kembali dari medan perang, tetapi dia tidak menyangka akan mengalami kesengsaraan Ye Fan. Monyet, berhentilah mencampuri urusan orang lain. Harimau ilahi itu sangat ganas. Meskipun ia mengatakan ini, ia sudah mengambil tindakan. Harimau putih itu menyatu dengannya, membuatnya jauh lebih menakutkan. Tatanan batu di kepalanya bersinar dengan cahaya abadi saat ia menyerang ke arah Pangeran Suci. Hati-hati! Ye Fan berteriak dengan keras. Dia sangat menyadari betapa menakutkannya tatanan batu itu. Saat itu adalah senjata dewa yang bisa memblokir serangan pot dewa peleburan. Jika itu benar-benar mengenai Pangeran Suci, maka dia akan berada dalam bahaya. Peng! Pangeran Suci mengeluarkan teriakan keras. Sebuah hamparan cahaya warna-warni yang menguntungkan mengalir keluar dari mahkota kepalanya. Cahaya abadi bersinar dengan cemerlang, dan sebuah batang besi hitam yang patah muncul, menghantam ke depan. Ini adalah senjata kaisar pertempuran. Itu patah selama kekacauan kegelapan dan menderita kerusakan besar. Namun, masih ada setengahnya yang tersisa, dan kembali ke sisi Pangeran Suci. Biasanya, Pangeran Suci akan merawatnya dengan hati-hati dan mencari bahan abadi, berharap akan ada hari ketika itu bisa diperbaiki. Karena pihak lain menggunakan senjata pembunuh yang hebat, dia secara alami tidak akan hanya menonton. Dia langsung mengangkat tongkat itu dan menghancurkannya. Meskipun kekuatan Dao Kekaisaran tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya, itu pasti bisa menekan pihak lain. Pertempuran ini meletus. Di dalam lautan petir, Ye Fan melayang naik turun, terikat dalam rantai ilahi. Seluruh tubuhnya gemetar, tapi dia tidak terburu-buru untuk melepaskan diri dari rantai sihir. Sebaliknya, dia mengumpulkan semua kekuatan daging dan indera sucinya untuk menyerang, ingin menghancurkan jejak terakhir yang ditinggalkan oleh makhluk tertinggi dalam tubuhnya. Hong! Benar-benar kuat. Bahkan aku pun dibuat ketakutan. Jenis daging ini, jenis inti ilahi ini, bukankah ini kuali yang saya butuhkan? Shen Ming muncul, berdiri di kehampaan. Wajahnya penuh dengan kekejaman dan kekejaman, dingin di matanya menembus jauh ke dalam tulang seseorang. Awalnya, saya ingin bertarung secara adil melawan Anda, tapi saya takut saya tidak akan memiliki kesempatan ini. Orang lain akan menghancurkanmu terlebih dahulu. Jika itu terjadi, bukankah inti ilahi ini tidak mungkin diperoleh? Shen Ming kedinginan, rambutnya berkibar-kibar. Dia seperti raja yang tak tertandingi, memandang rendah semua yang ada di bawah langit, berjalan ke lautan petir selangkah demi selangkah. Demi mendapatkan inti ilahi, saya minta maaf, tetapi saya harus mengambil tindakan sebelumnya, menebang roh primordial Anda, mendapatkan daging Anda, membangun fondasi Dao saya. Suara Shen Ming dingin.
Ketika kekuatan seseorang mencapai alam kaisar semu, mereka pasti luar biasa, jenius kultivasi yang berada di atas segalanya. Selain itu, dia berasal dari makam abadi, memiliki harta rahasia yang dapat memblokir cahaya petir, jadi dia tidak mengalami kesengsaraan. Guru, bunga-bunga berteriak, ingin bergegas. Li Tian dan yang lainnya juga gugup. Namun, mereka masih belum menjadi kaisar semu, tidak bisa banyak membantu. Jangan terburu-buru. Kaisar hitam masih bisa tetap tenang. Meskipun situasinya kritis, dia malah menjadi tenang, berkata, ribuan formasi kaisar yang rusak telah disiapkan, siap untuk menghancurkan mereka sampai mati kapan saja. Formasi yang rusak ini memiliki kelemahan, yaitu cocok untuk pembalasan defensif. Saat ini, pihak lain sedang berkelahi dengan Ye Fan, jadi jika mereka digunakan seperti ini, mereka mungkin secara tidak sengaja melukainya. Kakak Ye, ini benar-benar penyesalan. Aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu seperti ini. Pakaian perang emas gelap Senming berkedip-kedip, rambutnya berkibar. Wajahnya membawa senyum acuh tak acuh saat dia berkata, aku selalu ingin bertarung melawanmu, tapi sayang sekali. Jangan khawatir, aku akan memanfaatkan dagingmu dengan baik. Itu akan menjadi tungku yang paling kuat, membantuku mencapai Dao. Kamu terlalu banyak bicara. Ye Fan berkata dengan dingin. Benarkah begitu? Saya harap Anda bisa beristirahat dengan tenang, mengobrol lebih banyak dengan Anda, untuk mencegah tubuh Anda berubah menjadi roh jahat karena reaksi naluriahnya. Itu bukan tungku yang saya butuhkan. Senming berkata dengan sikap riang, sambil menyeringai tipis. Hong, Ye Fan mengambil tindakan. Meskipun dia terjebak, terlebih lagi pada saat yang paling sulit, menyerang makhluk tertinggi terakhir yang membekas di tubuhnya, dia masih bertarung dengan kuat. Hong Long. Senming ditekan, kekuatannya mendominasi langit dan bumi. Kaca. Ye Fan mematahkan banyak rantai ilahi, menggeser posisi. Pada saat yang sama, kuali berguncang, semua energi sumber kehidupan turun, menekan ke arah Senming. Barang bagus. Setelah bencana besar hari ini, kuali ini akan menjadi ilahi. Di dunia ini, selain artefak magis Kaisar Dao, tidak banyak senjata yang bisa dibandingkan dengannya. Kakak Ye, aku akan menjaganya dengan baik sebagai gantimu. Silakan pergi dengan tenang. Ketika dia selesai berbicara, Senming menyingkirkan senyumnya, tidak lagi memperlakukan ini seperti masalah besar. Ekspresinya sangat dingin, memiliki jenis martabat yang tinggi, seolah-olah dia adalah seorang kaisar kuno yang menghadap ke dunia. Segera setelah dia mengambil tindakan, 10.000 dao bergema. Pagoda turun, ingin menebang roh primordial Ye Fan, mengumpulkan dagingnya. Chapter 1664 semua musuh menyerang. Senming cukup ganas, segera melepaskan teriakan 10.000 dao. 10 jari tengahnya berkilau, melepaskan 100.000 cahaya pedang surgawi. Cahaya pedang ini sangat istimewa, masing-masing memiliki kehidupan mereka sendiri. Bahkan ada seekor binatang purba di belakang mereka yang mengeluarkan cahaya abadi. Mereka memegang cahaya pedang di mulut mereka, sangat menakutkan saat mereka menebas. Ekspresi semua orang berubah. Ini adalah teknik kuno dari era mitologi, pedang abadi Myriad Beast. Sudah lama hilang, tapi sebenarnya muncul kembali di dunia ini. Astaga, warisan yang begitu kuat. Saya pikir itu telah disegel untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya melihat cahaya matahari lagi. Di kejauhan, gelombang teriakan alarm terdengar. Semua orang sangat terkejut. Metode kultivasi Senming sangat menakutkan, langkah pertamanya sudah menentang dunia ini. Ekspresi Ye Fan berubah. Tubuhnya terikat oleh rantai keteraturan ilahi, dan dia seperti serangga di jaring laba-laba. Sangat tidak nyaman baginya untuk bergerak. Dia melepaskan teriakan dari mulutnya. Kuali energi sumber kehidupan berputar, cahaya kacau berkedip-kedip di dalam kuali, menekan ke arah Senming. Karena dia tidak bisa bergerak, dia hanya bisa menggunakan Divine Sense untuk mengendalikan kuali untuk melawan musuh. Dentang. Percikan api terbang kemana-mana seperti air terjun perak. 100.000 pedang langit menebas dengan liar. Kuali Myriad Ki berada di bawah tekanan besar dan berguncang hebat. Kuali yang sangat kuat. Itu bahkan tidak sepenuhnya sempurna, namun sudah sekuat ini. Ini bisa dibilang jarang terlihat di antara artefak magis Kaisar Semu. Senming berkata sambil menghela nafas kagum. Namun, ekspresinya sangat dingin, cahaya di matanya bahkan lebih menusuk tulang. Senming mengeluarkan teriakan ringan. Baju besi emas gelap di tubuhnya mengalir dengan warna-warna cemerlang, berkilau dan cemerlang. Sementara itu, auranya seperti binatang buas gurun yang besar, tubuhnya menjadi gelap. Ini adalah transformasi yang menakutkan.
Tubuhnya menjadi aneh dan kuat. Ada sejenis aura binatang buas prasejarah yang meletus, tapi menjadi redup. Tapi baju besi pertempuran itu membentuk cincin ilahi, menyilaukan dan gemilang. Pedang abadi 10.000 binatang bergetar, raungan binatang mengguncang langit. Garis keturunan paling kuat dari era legendaris semuanya muncul, semuanya mengungkapkan tubuh asli mereka yang ganas, memegang pedang abadi di mulut mereka saat mereka membantai. Melangkah melalui kehampaan, binatang buas berlari kencang, langit runtuh dan bumi runtuh. Aura semacam ini terlalu mencengangkan, para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Metode Shen Ming sangat menantang. Setelah pedang abadi 10.000 binatang ini ditampilkan, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa menghadapinya secara langsung? Denting, denting, denting. Pedang Ki menghancurkan alam semesta dan menebas secara acak. Kuali Myriad Ki seperti perahu kertas di tengah badai. Sepertinya akan membusuk dan hancur kapan saja. Itu berubah menjadi 100.000 zang, menghalangi Ye Fan di bawah, menahan semua serangan. Semua jenis simbol berkedip-kedip di permukaannya, melenyapkan serangan-serangan ini. Pada saat yang sama, helai demi helai sumber energi mengalir dari mulut kuali seperti air terjun yang mengejutkan. Mereka berubah menjadi cahaya ilahi yang menahan energi pedang, sangat kuat dan ilahi. Dia menghalanginya. Pola Dao pada Myriad Ki Cauldron dihidupkan kembali, dan melenyapkan banyak serangan pedang Ki. Kekuatan pertahanannya sangat mencengangkan, dan ini membuat banyak orang iri. Harta karun ini layak untuk dipelihara dan disempurnakan dengan upaya yang melelahkan. Tubuh Shen Ming redup, tetapi pakaian tempurnya bersinar dengan gemerlap dan menyilaukan, seolah-olah itu adalah lubang hitam, dikelilingi oleh lusinan hingga lebih dari 100 bintang yang besar. Saat ini, dia menjadi semakin kuat. Dia berbicara dengan lembut, mengucapkan sejenis mantra kuno. Dunia dalam kekacauan, dan bahkan petir pun tampak berhenti. Matahari, bulan, dan bintang-bintang di kedalaman alam semesta membeku, dan ruang waktu terkurung. Meskipun cahaya pedang itu hancur, 10.000 binatang buas itu tidak berhenti, malah menjadi semakin nyata, dengan gila menyerbu. Mereka terkondensasi dari simbol-simbol Dao yang hebat, menyerang kuali energi sumber kehidupan. Hong, Ye Fan bertarung dengan ganas. Ruang di antara alisnya berkedip-kedip dengan kecemerlangan. Pada saat yang sama, aura kuali yang berharga itu melonjak, memiliki kehidupannya sendiri. Semua makhluk di permukaannya hidup kembali, semuanya adalah totem kuno. Mereka keluar dari dinding kuali satu demi satu. Burung vermilion membawa api abadi, melintasi 3.000 alam untuk bertarung. Dewa kekacauan primitif membelah langit dan bumi, mengaum saat mereka membantai jalan mereka ke 9 langit. Dengan kibasan sayap Kun Peng, banyak bintang besar di jagat raya hancur. 10.000 roh di dinding kuali hidup kembali, berjalan keluar hidup-hidup, melawan 10.000 binatang. Kedua belah pihak bergegas bersama, berbenturan dengan intens. Tempat ini dipenuhi dengan teriakan naga dan auman harimau. Great Pengs bergegas ke langit, cahaya ilahi merobek-robek keabadian. Sangat kuat. Semua penonton menghirup udara dingin. Keterampilan bertarung Shen Ming yang mengejutkan adalah satu hal, tetapi meskipun Ye Fan terjebak, dia masih memiliki metode seperti ini. Itu di luar dugaan semua orang. Tiba-tiba, kuali energi sumber kehidupan tenggelam, dengan cepat menyusut, menjadi hanya sebesar kepalan tangan. Meskipun ada naga sejati yang bangkit, Phoenix abadi yang melebarkan sayapnya. Semua jenis totem bergegas ke langit, mereka semua mundur ke ruang di antara alis Ye Fan, melindungi tulang depannya. Shen Ming akan berhasil. Mata banyak orang mengeluarkan cahaya. Shen Ming seperti dewa yang memacu semua binatang buas, menekan selangkah demi selangkah, mengendalikan semua jenis binatang buas gurun yang besar untuk ditekan. Setiap binatang buas seperti pedang, mengeluarkan suara kiang-kiang. Tidak bagus. Wajah Kaisar hitam jatuh. Domain tabu pedang abadi 10.000 binatang muncul. Setiap binatang purba adalah pedang abadi, tapi mereka tidak memiliki bentuk pedang. Mereka mengaum, seolah-olah pedang panjang membelah langit. Niat pedang yang tak berujung berubah menjadi simbol Dao yang hebat, yang secara langsung bekerja pada daging dan roh primordial Ye Fan. Hal semacam ini tidak dapat dihentikan bahkan jika dia menginginkannya, meresap. Dapat dikatakan bahwa jenis niat pedang yang tak tertandingi ini bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh senjata material. Dengan satu pikiran, itu akan menjangkau kemana-mana. Orang bisa melihat bahwa tubuh Ye Fan yang terikat oleh rantai tatanan ilahi bergetar, seluruh tubuhnya bersinar dengan simbol yang tak ada habisnya. Ini adalah niat membunuh pedang abadi 10.000 binatang,
yang bekerja pada tubuhnya melalui raungan 10.000 binatang. Ye Fan. Wajah Li Heishui dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Tuan. Wajah Hua-Hua pucat, tidak lagi tersenyum nakal, sekarang penuh ketakutan. Pedang abadi 10.000 binatang terlalu kuat. Wajah Kaisar Hitam jatuh. Semua perubahan ini terjadi terlalu cepat, tidak mungkin dihentikan. Itu hanyalah seorang kaisar semu yang menunjukkan metode rahasia tabu penguasa wilayah terlarang. Ketika jenis serangan ini mendarat di tubuh Ye Fan yang terikat, dia tidak memiliki cara untuk beradaptasi, tidak berdaya untuk menghentikannya. Hasilnya sudah bisa ditebak. Weng. Pangeran suci yang sedang bertarung memiliki mata yang berapi-api, setengah tongkat besi abadi di tangannya melonjak dengan cahaya gelap, meretas secara diagonal, membidik Shen Ming, ingin menghentikan semuanya. Namun, pada saat ini, harimau suci menjadi gila. Tubuhnya yang terbuat dari batu dan daging meletus dengan cahaya yang menyilaukan, pola harimau di mana-mana. Artefak batu di kepalanya mengeluarkan cahaya abadi yang abadi, menyerang pangeran suci. Pada saat yang sama, seseorang bergerak dalam kegelapan. Seekor naga sejati berwarna ungu menukik, menghalangi batang emas hitam, membuka mulutnya untuk melahapnya. Menjadi kuali perapianku bukanlah pilihan yang buruk. Hiduplah lama bersamaku, berbagi keabadian, cepat atau lambat, kamu akan menguasai domain abadi. Shen Ming berkata dengan dingin. Dia mengambil langkah maju, mengulurkan tangannya ke arah ruang di antara alis Ye Fan, ingin membunuh roh primordialnya, hanya meninggalkan tubuh yang kuat ini. Kuali energi sumber kehidupan bergetar. Dengan suara honglong, Shen Ming mengeluarkan teriakan alarm. Dia benar-benar terlempar, tidak dapat memindahkan kuali yang menghalangi di depan tulang depan Ye Fan. Apa yang terjadi? Dia menunjukkan ekspresi aneh. Jelas bahwa Ye Fan terkena serangan pedang-pedang abadi 10.000 binatang. 10.000 binatang meraung, lebih dari 10.000 jenis simbol Dao besar bersinar di tubuhnya, saat ini menahan rasa sakit karena tubuh dan jiwanya hancur. Namun, bagaimana dia masih bisa membalas? Seseorang harus memahami bahwa ketika seseorang terikat oleh rantai sihir, itu setara dengan kehilangan semua perlawanan, pasti dihancurkan oleh niat pedang. Aku tidak tak tertahankan seperti yang kamu bayangkan. Ye Fan berkata dengan dingin. Tidak hanya dia tidak tak tertahankan, dia juga sangat kuat, bahkan membuat Shen Ming terkejut. Ye Fan sebenarnya meminjam kekuatannya, dengan sengaja membuat kuali energi sumber kehidupan menarik diri, menunggu niat pedang 10.000 binatang mendekati tubuhnya. Sekarang, lebih dari 10.000 jenis simbol Dao yang hebat semuanya berubah menjadi api, melunakkan tubuhnya, bertarung melawan makhluk tertinggi yang tersisa di dalam dirinya. Menggunakan kekuatan musuh untuk memperbaiki tubuhnya sendiri. Berapa banyak orang yang berani melakukan ini? Seseorang harus memahami bahwa ini adalah pertempuran di tingkat kaisar semu, satu kesalahan dan hasilnya adalah kehancuran jiwa dan raga. Selain itu, Ye Fan tidak bertarung dengan adil. Dia saat ini terjebak, namun dia masih berani melakukan ini. Dia benar-benar sangat gagah berani. Ekspresi Shen Ming sangat dingin. Dia tidak menyukai jenis perasaan yang melebihi kendalinya. Dengan caranya melakukan sesuatu, semuanya harus berada dalam kendalinya. Ho! Shen Ming membuka mulutnya dan meludah, api hitam meluap ke langit. Tungku iblis hitam muncul, dengan cepat membesar, langsung akan menyedot Ye Fan ke dalam, benar-benar memurnikannya. Honglong. Namun, pada saat ini, gelombang kekuatan tak terbatas turun, melebihi kendalinya. Hubungan dengan kesengsaraan surgawi yang awalnya terputus muncul kembali, tidak cukup bahkan jika dia memiliki artefak rahasia padanya. Dengan suara wenglong, Shen Ming tersedot bersama dengan tungku hitamnya, mungkin menghadapi kesengsaraan di dalam. Tidak ada yang menyangka Ye Fan akan menjadi penentang surga ini. Tidak hanya dia menahan kesengsaraan surgawi, sekarang, dia bahkan mengendalikannya, menggunakan alam gambar Void Domain abadi ini untuk menjebak musuh. Jelas bahwa Shen Ming tidak bisa keluar dalam waktu singkat. Dia berada dalam situasi berbahaya di mana dia akan melewati kesengsaraan. Ketika dihadapkan dengan serangan naga sejati, burung vermilion, dan binatang abadi lainnya, itu sangat berat baginya. Perubahan mendadak ini melebihi ekspektasi semua orang. Semua orang mengira Ye Fan dalam bahaya, tidak pernah menyangka situasinya akan berbalik dalam sekejap, dewa yang kuat malah terjebak. Seberkas cahaya keemasan meretas cahaya petir. Seorang wanita dengan rambut emas berkibar muncul, langsung memasuki lautan petir, membantai ke arah Ye Fan, segera memberikan pukulan fatal. Matanya membawa cahaya jahat, seluruh tubuhnya melonjak dengan api keemasan. Itu adalah gadis surgawi emas.
Harta karun ilahi emas segera muncul, semua jenis senjata dao dan artefak magis beterbangan, cahaya keemasan berkobar, membuat seseorang sulit untuk membuka mata. Saat ini, tidak ada keadilan untuk dibicarakan, dan dia juga tidak datang untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan, hanya untuk membunuh, tidak membiarkan Ye Fan melewati kesengsaraan dengan mulus, ingin mengambil nyawanya saat dia dalam bahaya. Semua orang gemetar dalam hati. Ini adalah Kaisar Kuasi ketiga, dua di antaranya adalah anak-anak dari makhluk tertinggi kuno, sangat kuat hingga membuat orang gemetar. Kesengsaraan Ye Fan bisa dikatakan penuh dengan bencana dan kesulitan. Sekarang setelah dia terekspos, terlalu banyak orang yang akan menghentikannya, tidak mengizinkannya untuk berhasil. Kiang. Ruang di antara alis Ye Fan meletus dengan kecemerlangan, menggunakan army simbol art untuk mengendalikan semua jenis artefak magis emas, membuat semua jenis senjata emas yang akan mendarat di tubuhnya berbalik, menekan dan membunuh gadis surgawi emas. Jelas sekali kalau gadis surgawi emas memahaminya dengan baik. Dalam sekejap, semua artefak magis berubah menjadi ketiadaan, matahari yang bersinar muncul di lokasi aslinya, meledak bersama. Bahkan seseorang sekuat tubuh Ye Fan, dalam situasi di mana dia tidak bisa bergerak dan diserang secara pasif, darah masih menyembur. Dia hampir diledakkan oleh jenis kekuatan eksplosif ini. Benar-benar ganas. Semua orang menghela nafas dengan kekaguman. Tubuh Ye Fan bersinar dari depan ke belakang. Jika bukan karena rantai ilahi yang mengikatnya, dia mungkin sudah hancur berkeping-keping. Banyak darah tumpah dari daerah itu. Tubuh suci Ye Fan, hari ini adalah hari kematianmu. Kematian anggota klan saya, serta dendam di antara kita, semuanya akan diselesaikan di sini. Gadis surgawi emas berkata dengan dingin. Apakah kamu berani melawannya setelah saudaraku melewati kesengsaraan? Pangeran suci meraung. Semua rambut emas di tubuhnya bersinar, kemarahannya melonjak ke langit. Sayangnya, dia tidak bisa melarikan diri. Di satu sisi, harimau suci mengendalikan alat batu untuk menyerang, dan di sisi lain, gadis naga menggunakan lonceng 10.000 naga untuk memotong jalur bala bantuannya, menjeratnya di tempat. Haha, gadis surgawi emas tertawa keras, rambutnya beterbangan. Dia menyerang dengan ganas, berkata, kau masih ingin menjadi kaisar semu. Teruslah bermimpi. Aku tidak akan memberinya kesempatan ini, aku akan menghancurkan kesempatannya untuk keluar dari kepompongnya dan menjadi kupu-kupu. Chapter 1665 menembus belenggu. Dewi Emas sangat mendominasi dan melakukan apa yang dia katakan. Dia benar-benar menginjak-injak. Seluruh tubuhnya bersinar seolah-olah terbuat dari emas, dan darah bangsawan di tubuhnya mendidih. Di masa lalu, dia telah bertarung melawan Ye Fan dan bertukar lebih dari 3.000 pukulan. Dia sangat berani, dan kekuatan tirani tubuhnya bisa dilihat. Setelah bertahun-tahun, dia telah menjadi kaisar semu dan membuka perbendaharaan tubuh kerajaan. Siapa yang tahu berapa kali lipat lebih kuat dari sebelumnya? Ini adalah teknik tubuh kaisar tak terkalahkan yang terkenal dari klan tersebut. Mata Dewi Emas berkedip-kedip dengan cahaya yang gila. Dia ingin membunuh Ye Fan di area terkuatnya dan menghancurkan tubuh suci tertinggi dengan satu hentakan. Gadis kecil yang penuh kebencian, ini adalah penghinaan bagi tuanku. Dia ingin menghancurkan tubuh tuanku hidup-hidup. Hua-Hua mengepalkan tinjunya dan bahkan lupa mengucapkannya. Apa yang membuat Ye Fan merasa tidak berdaya adalah karena tubuh fisiknya tidak nyaman, dan kontrolnya atas hukum dan jalan terkadang lemah dan terkadang kuat. Dia belum sepenuhnya menembus sangkar tubuh, dan sekarang dia berada di titik terendah, jadi sulit untuk membunuh lawannya secara efektif. Melihat telapak kaki emas yang menginjak ke arah wajahnya, matanya dipenuhi api. Tinjunya terkepal begitu erat sehingga suara retakan bisa terdengar. Dia berjuang sekuat tenaga. Jika wajahnya terinjak, terlepas dari apakah dia berhasil melewati kesengsaraan atau tidak, itu ditakdirkan untuk menjadi penghinaan yang akan terpaku pada jalan hidupnya. Jelas, pihak lain ingin mempermalukannya seperti ini untuk membalaskan dendam di masa lalu. Sekarang, tidak mungkin untuk mengendalikan kesengsaraan surgawi. Kendalinya atas hukum dan jalan berada pada titik terlemahnya, jadi dia tidak bisa mengirim Dewi Emas ke dunia primordial makhluk abadi. Boom! Darah emas di tubuh Ye Fan terbakar, dan darah merah mendidih. Dalam sekejap, itu mengalir keluar di sepanjang luka berdarah dan berubah menjadi pembawa niat pertempuran yang pantang menyerah. Ini adalah orang yang berdarah. Karena kemarahan dan keengganan Ye Fan, itu dipisahkan dari darahnya. Itu terbentuk dari pecahan-pecahan dao besar dan berubah menjadi dewa perang berdarah. Ini adalah darah asal dari tubuh suci. Banyak orang berteriak karena terkejut.
Mata banyak orang menunjukkan cahaya yang menyala saat mereka menatap ke depan. Daging dan lautan kesadaran Ye Fan dapat dianggap sebagai sangkar, menjebak sihir dan daunnya. Sementara itu, darah esensinya tidak mau menyerah, bergegas keluar, di dalamnya berisi fragmen dao besar yang paling mendasar dari garis keturunan ini. Darah tubuh dewa yang paling orisinil, merah-merah seperti matahari terbenam yang beraneka warna, benar-benar indah. Bukankah ini obat hebat tubuh manusia yang legendaris? Saya tidak perlu memurnikannya dan Anda datang kepada saya sendiri. Gadis surgawi emas tertawa terbahak-bahak. Namun, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia terlihat dingin. Mata emasnya sangat dingin. Darah ini dan fragmen sumber tubuh ilahi mengandung maksud pertempuran yang menakutkan. Rambutnya yang berwarna darah berkibar saat dia meraung dan menyerbu. Sumber tubuh ilahi benar-benar obat yang bagus untuk tubuh manusia. Ini adalah keberuntungan alami yang luar biasa. Mata banyak orang terbakar oleh hasrat. Namun, niat bertarung yang ditampilkan oleh tubuh berwarna darah ini memang menakutkan. Itu mengguncang dunia. Dengan sapuan kakinya, gadis surgawi emas dikirim terbang ke udara dan mundur. Namun, tubuh berwarna darah itu juga menjadi sedikit lebih redup. Bagaimanapun, ini bukan tubuh Ye Fan. Ini adalah sejenis naluri. Tanpa bimbingan kesadaran ilahi, tidak ada tanggapan. Kuali, ayo. Di dalam tubuh Ye Fan yang hancur, energi esensinya hampir tersedot habis. Dia berteriak, dan kuali Kimiriat langsung turun, memasuki tubuh berwarna darah. Ada dewa di dalam kuali yang bisa bertarung menggantikan keinginannya. Ia mengendalikan tubuh berwarna darah dan memurnikannya menjadi satu untuk melawan gadis surgawi emas. Boom! Ini adalah kerusuhan. Langit dan bumi meledak. Di bawah situasi di mana sihir dan Dao Ye Fan ditekan, fragmen sumber darah merah muncul untuk bertarung menggantikannya. Kekuatan kuat semacam ini pada awalnya adalah perwujudan dari puncak tubuh fisik. Sekarang setelah diekstraksi, itu adalah manifestasi yang menakutkan. Itu mengguncang gadis emas surgawi begitu banyak sehingga wajahnya menjadi pucat dan darah merembes keluar dari mulutnya. Adapun tubuh berwarna darah dan kuali di antara alisnya, orang luar tidak bisa melihatnya karena dia awalnya terbentuk dari darah. Boom! Niat tinjunya tak tertandingi, dan niat bertarungnya melonjak. Dewa darah Ye Fan bertarung, menghancurkan langit dan memaksa gadis surgawi emas untuk mundur. Darah terus menetes dari sudut mulutnya. Ini tidak baik. Ye Fan sedang melewati kesengsaraan. Sumbernya telah terpisah dari tubuhnya terlalu lama. Tubuh dan kesadaran sucinya akan dihancurkan oleh rantai tatanan ilahi kapan saja. Kata Kaisar Hitam. Tuan. Mata Hua-Hua memerah. Sialan, kesengsaraan Kaisar Semuku akan segera datang. Kenapa belum muncul juga? Jika tidak, aku pasti akan menginjak-injak tikus pengecut ini sampai mati. Pang Bo sangat marah. Haha, gadis surgawi emas tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa dewa darah itu sangat kuat, tapi dia tidak akan bisa bertahan lama. Ini karena begitu kesadaran ilahi dan tubuh fisik Ye Fan dihancurkan, semua yang dia miliki tidak akan ada artinya. Gemetarlah, tubuh suci, bayarlah harga untuk dosa-dosamu. Saya pikir ini adalah respons terbaik untuk Anda ketika saya menghancurkan Anda menjadi beberapa bagian saat Anda berubah. Gadis surgawi emas berkata dengan dingin. Dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan fisik, jadi dia mulai menggunakan teknik rahasia yang menakutkan. Alam semesta yang gelap terkoyak. Sosok demi sosok berjalan keluar. Seolah-olah matahari yang besar tiba-tiba bersinar, menerangi segala sesuatu dengan cahaya ilahi. Mereka adalah dewa-dewa kuno yang mengenakan baju besi emas. Mereka semua adalah eksistensi yang mirip dengan dewa matahari. Cahaya mereka menerangi alam semesta yang gelap saat mereka keluar untuk bertarung. Ini adalah keturunan para dewa. Tidak ada satu orang pun yang tidak tergerak. Teknik rahasia semacam ini sebenarnya dikembangkan oleh gadis surgawi emas. Dia memang layak menjadi permaisuri kuno. Dikabarkan bahwa ini bukanlah teknik rahasia yang bisa dikembangkan dengan bakat dan garis keturunan saja. Itu sangat misterius dan membutuhkan aktivasi semacam upacara pengorbanan. Tanpa diragukan lagi, teknik rahasia semacam ini sangat kuat. Langit penuh sesak dengan sosok-sosok emas. Mereka semua berteriak bersama, bunuh. Mereka menyerang pada saat yang bersamaan. Simbol-simbol emas yang memenuhi langit tampak seperti memiliki kehidupan mereka sendiri saat mereka meluas keluar. Kemudian, mereka berubah menjadi gelombang emas yang menghantam langit. Dengan suara hong, sosok berdarah itu terlempar terbang. Ini tidak akan berakhir di sini, kan? Setelah Dewa Darah mundur, dia tidak menyebar.
Sebaliknya, dia tiba-tiba menjadi lebih bersinar saat dia dengan sengaja menghindari serangan itu. Ini karena pada saat ini, fluktuasi sihir dan Dao Ye Fan telah mencapai puncaknya, dan dia bisa menggunakan kekuatan semacam ini. Darah mengalir secara terbalik dan memasuki tubuh Ye Fan. Seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya magis saat semua jenis teknik rahasia meletus. Dia juga mengendalikan petir kesengsaraan. Boom! Gadis surgawi emas juga terlempar ke alam kekosongan domain abadi itu. Dia dihajar oleh makhluk abadi, hampir melewati kesengsaraan. Hamparan cahaya keemasan tersebar dari luar. Golden Heavenly Maiden dan Shen Ming keduanya berada di alam kekosongan domain abadi. Saat ini, tempat itu sangat menakutkan. Mereka menghadapi masalah besar. Ayo akhiri ini. Setelah gadis naga melihat semuanya, sepasang tanduk naga yang berkilauan berkedip-kedip dengan cahaya yang mencapai surga. Dia memegang lonceng 10.000 naga di tangannya, hendak memasuki lautan petir. Pikiran semua orang berdetak seperti drum. Para kultivator yang kuat dengan cepat mundur. Lelucon macam apa ini? Membawa artefak kaisar di dalamnya. Hanya anak-anak kaisar kuno yang berani melakukan ini. Itu karena sedikit kecerobohan dan artefak kuno ini melewati kesengsaraan, tidak ada satu orang pun di sini yang bisa selamat. Apakah kalian semua takut pada saudaraku? Kalian bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya secara langsung. Pangeran Suci berteriak. Serangan tongkatnya hampir menghancurkan harimau dewa sampai mati, menghentikan jalan gadis naga. Tadi, aku masih belum punya niat membunuh. Karena pertimbangan kita berdua memiliki garis keturunan kaisar kuno, aku tidak ingin melepaskan semua kepura-puraan keramahan. Jangan paksa aku, kata gadis naga. Dia memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan kata-kata seperti ini, karena dia memiliki artefak kaisar yang sempurna di tangannya. Siapa yang bisa menandinginya? Tongkat besi abadi monyet itu telah lama dipatahkan menjadi dua bagian, jadi pasti tidak bisa menghentikannya. Monyet menerima teratai hijau. Tiba-tiba, kaisar hitam muncul. Sebuah panggung formasi berkedip-kedip, dan dia melemparkan teratai hijau ke Pangeran Suci sebelum langsung menghilang dari lokasi aslinya. Ini adalah teratai hijau kekacauan primal milik Ye Fan. Dia tidak berani membawanya saat melintasi kesengsaraan. Ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sekarang setelah benda ini terbentuk, jika itu benar-benar kaisar hijau dan terbangun setelah melewati kesengsaraan, tidak diketahui seberapa parah alam semesta akan hancur. Ketika gadis naga melihat ini, dia mencibir dan melangkah ke lautan petir. Paling buruk, kita semua akan melewati kesengsaraan bersama. Pangeran Suci meraung. Dia meledakkan harimau suci itu dengan serangan tongkat, meninggalkan kaisar semu yang ditakdirkan untuk dikalahkan dan tidak punya waktu lama untuk hidup. Dia mengikuti ke dalam lautan petir, dan benar saja, teratai hijau itu segera bergetar dan dengan panik melahap kekuatan kesengsaraan surgawi. Dalam sekejap, ia tumbuh lebih dari 1 kaki. Jantung semua orang berdegup kencang. Teratai hijau itu memperoleh vitalitas dan kilau yang sangat kuat, menjadi lebih berkilau dan berkilau, hijau zamrud, dan segar. Mati. Setelah gadis naga masuk, dia mendesak 10.000 naga untuk langsung membunuh Ye Fan. Dia tidak datang untuk berduel, dan tujuannya sederhana, dia hanya ingin membunuh musuh ini. Enyahlah. Enyahlah. Pangeran Suci sangat marah. Dengan teratai hijau di satu tangan dan tongkat besi abadi hitam di tangan lainnya, dia memblokir jalannya, tidak mengizinkannya untuk menyakiti Ye Fan yang berada dalam kondisi terlemahnya dan di tengah-tengah melintasi kesengsaraan. Gadis naga mencibir. Teratai hijau lawan hanya bisa bertahan secara pasif dan tidak memiliki kekuatan ofensif, tetapi yang ada di tangannya adalah artefak kaisar sejati. Inisiatif ada di tangannya. Tidak hanya dia menghentikan serangan teratai hijau dan batang besi yang patah, dia bahkan membuka alam void domain abadi, melepaskan 2 anak kaisar kuno lainnya. Shen Ming sangat marah. Raungan gadis surgawi emas merobek langit. Mereka berdua bergegas menyerang Ye Fan dengan kejam, sementara gadis naga menghentikan monyet itu. Ah! Istirahatlah untukku. Suara langit runtuh terdengar. Seluruh tubuh Ye Fan terbakar dengan api yang berkobar. Rantai sihir yang mengikat tubuhnya, serta jejak sisa-sisa makhluk tertinggi yang terjalin di tubuhnya, sudah tertutup retakan. Sekarang, mereka akhirnya mencapai titik kritis. Kaca. Seolah-olah ada sesuatu di dalam tubuh Ye Fan yang pecah. Jenis suara ini bahkan lebih menakutkan daripada guntur. Segera setelah itu, seberkas cahaya abadi yang menembus kosmos melonjak, meretas langit dan bumi. Dengan suara hong, 4 titik ekstrim langit dan bumi bergetar.
Tubuh Ye Fan mengeluarkan raungan besar, seolah-olah dia adalah naga banjir yang berjuang untuk bebas dari sangkarnya. Dia naik ke udara, menghancurkan pengekangan rantai keteraturan ilahi, membuatnya hancur berantakan. Sukses. Kesengsaraan melintasi kesempurnaan. Teriakan alarm terdengar. Ye Fan membuat terobosan di tengah kesulitan yang tak ada habisnya, menghancurkan semua belenggu dan penghalang, mengambil langkah terpenting dalam hidupnya. Mengganggu penyeberangan kesengsaraan saya, apakah Anda pikir Anda bisa membunuh saya begitu saja? Kalian semua, tidak akan bisa. Ye Fan seperti naga yang melompat ke 9 langit. Dengan suara honglong, seluruh tubuhnya meletus dengan cahaya tak berujung. Teknik magis dan dao melonjak, dagingnya menjadi lebih kuat. Ketika seni simbol baris diaktifkan, waktu dan ruang tampak membeku. Semua orang membelalakkan mata karena terkejut. Tubuh Ye Fan menjadi lebih besar, satu kaki menginjak-injak ke arah gadis surgawi emas, turun seperti gunung. Hong! Namun, kekuatan kaki ini terlalu besar, menghancurkan hukum alamnya. Ia membawa cahaya yang menutupi langit dan bumi saat ia meruntuhkannya, menutupi dia di bawahnya. Semua orang gemetar, menyaksikan dari kejauhan. Setelah kaki besar Ye Fan turun, gadis surgawi emas melawan dengan segenap kekuatannya. Lengannya menopang langit, nyaris tidak menghentikan kaki besar itu. Adapun tinju Ye Fan, sudah lama menghantam ke arah Shen Ming. Tinju Kaisar Surgawi tak tertandingi, menghancurkan kekosongan, menekan ke bawah. Shen Ming meraung dengan marah, tapi dia langsung ditekan. Dari kejauhan, sosok yang seperti dewa iblis itu menginjak-injak gadis surgawi emas dengan satu kaki, sebuah tinju yang menghancurkan Shen Ming sampai dia harus berlutut. Jenis, akulah satu-satunya, keagungan tertinggi membuat semua orang terguncang.